Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik Bu, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia seperti biasanya. Tapi karena masih pandemi, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Kita hanya bisa melakukan pembelajaran daring. Tapi Budi harap kita tetap semangat dalam mempelajari materi, ya. Kita tidak males-malesan, tetap giat dalam belajar. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, silakan dipimpin berdoa Syafa Randy biar diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar nanti. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing biar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Randy. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Ya, sama seperti pembelajaran kemarin sebelumnya, kita juga teks editorial. Hanya saja kalau kemarin kita mempelajari tentang apa dari editorial itu? Coba Pak Rendika. Tentang tesis, argumentasi, sama itu Bu. Ya, informasi penting dari editorial ya. Ya, tapi kali ini kita akan mempelajari tentang analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sebenarnya editorial ini bisa kita baca di mana? Koran. Di koran, di internet bisa kita temukan? Nah, Okay. Isu apa sih yang akhir-akhir ini sering kalian dengar? RUU Cipta Kerja itu yang demo. cukup aktual ya. Jadi tujuan dari kita membaca editorial adalah kita bisa tahu pandangan si penulis. Kemudian penulis pada bagian akhir memberikan saran, memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Nah, dari saran itu akhirnya kita punya pandangan. Oh, berarti ada kejadian semacam ini yang harus saya lakukan seperti ini misalnya. Nah, itu tujuan dari teks editorial. Nanti pembelajaran kita dilakukan di Google Classroom ya. Jadi kalian berdiskusi dalam Google Classroom, kemudian Budia sudah membentuk kelompok-kelompok di sana. Silakan nanti berdiskusi di ruang diskusinya masing-masing. Ini Budia share screen biar kalian nanti tidak bingung apa saja yang harus kalian lakukan ketika di Google Classroom. Nah, sudah muncul tampilannya? Nah, ini nanti kelas kalian dalam Google Classroom seperti biasanya. Kalian bisa berdiskusi di kelompok-kelompok yang sudah Budia buat di sini ya. Kemudian nanti tugasnya adalah kalian buka tugas kelas, kemudian di sini ada video pembelajaran. Nanti silakan dibuka videonya. Silakan nanti kalian tonton untuk mengetahui apa saja sih struktur teks editorial, kemudian apa saja kaidah kebahasaannya dan bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Silakan nanti kalian lihat di situ. Setelah menonton video pembelajaran, kalian buka fitur menganalisis struktur kebahasaan. Ini ada petunjuk belajar apa saja yang harus kalian lakukan. Kemudian di sini ada file teks editorialnya. Judulnya Antisipasi Bencana Ganda. Nah, ini teksnya membahas tentang COVID dan banjir yang akan melanda Jakarta. Nah, secara lebih lengkap nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian setelah membaca, kalian isi lembar kerja peserta didik yang filenya nanti juga sudah ada di sini. Jadi kalian tidak perlu menulis secara manual di buku tulis kalian, tinggal mengunduh link LKPD, kemudian kalian isikan dengan kelompok kalian. Satu kelompok satu. Jadi nanti satu kelompok hanya mengupload satu file LKPD. Nanti dituliskan anggota kelompok kalian, kemudian struktur, paragraf keberapa, misalnya 1 sampai 2 dan seterusnya. Terus kaidah kebahasaan, tinggal kalian tuliskan satu kalimat yang memuat kaidah kebahasaan tertentu. Kalau misalnya tidak ada, silakan tulis tidak ada. Tujuan pembelajaran kali ini kira-kira apa? Mampu menganalisis Struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Benar sekali. Silakan masuk ke Google Classroom, lakukan diskusi sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tadi diskusinya? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah lancar. Semua aktif ya. Nah, ini kelompoknya Marda. Untuk nomor 1 menentukan struktur teks editorial bagian tesis. Ini paragraf pertama, argumentasi paragraf 2 sampai 6, penegasan ulang paragraf 7 dan 8. Bagaimana? Ada kelompok lain yang mungkin kebetulan tidak sama jawabannya? Ada Bu di penegasan ulang. Di kelompokmu ini paragraf keberapa? Paragraf ketiga. Jumlah total paragrafnya ada berapa? Ada 8. Kemudian untuk yang nomor 2, kalimat retoris kelompoknya Marda menemukan kalimat penanganan yang terlambat dan compang-camping bisa bikin ongkos penanganan bencana menjadi mahal dan korban berlipat ganda. Apakah menurut kelompok lain ini juga kalimat retoris? Bukan. Jadi kalimat retorisnya bukan kalimat ini ya, Marda dan kelompok. Ini Budia jelaskan sambil penguatan kesimpulan tadi. Tadi sudah benar yang kalian sebutkan bahwa struktur teks editorial adalah buah artikel dalam surat kabar, majalah, dan televisi yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Ya. Kemudian untuk strukturnya ada 3, yaitu struktur pengenalan isu atau tesis. Nah, pada bagian ini berfungsi mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian ini disajikan peristiwa persoalan yang aktual atau yang sedang terjadi hari ini, fenomena dan kontroversial. Itu memicu perdebatan, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian argumentasi berisi pembahasan, tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada struktur penegasan ulang, yaitu berisi simpulan, saran, atau rekomendasi, dan di dalamnya juga terselip harapan redaksi terhadap isu itu kepada pihak-pihak terkait ya. Kemudian kaidah kebahasaannya ada 4 tadi. Kalimat retoris adalah kalimatnya yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian yang kedua ada kata-kata populer. Kata populer ini kenapa digunakan dalam teks editorial? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Dipahami. Kemudian yang ketiga ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu yang menunjukkan hal yang dibahas pada kalimat sebelumnya. Biasanya menjadi penandanya kata ini, itu, dan tersebut. Kemudian yang terakhir konjungsi kausalitas. Ini konjungsi sebab akibat. Nah, dari penjelasan tadi, materi tadi, ada yang masih bingung atau masih belum bisa dipahami? Ada. Bisa dimengerti ya. Kemudian pentingnya untuk kita belajar editorial itu apa sih menurut kalian? Atau siapa yang mau menjawab? Memberikan informasi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Budia akhiri ya. Kita bertemu lagi Sabtu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, kalau tidak ada hal penting tidak perlu keluar rumah. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.